Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Brebes dengan fasilitator Bapak Sasno MPD dan PP Ibu Apriana SPD. Perkenalkan, saya Siti Lutfiah MPD dari SMK Negeri 1 Brebes. Dan saya Linda Widianti dari SMP Negeri 1 Jatibarang. Saya Nurlaili Hidayati SPD dari SMP Negeri 5 Brebes. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Linda. Selamat pagi Bu Lutfi. Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Ibu akan melakukan kegiatan coaching ya hari ini? Iya betul Bu. Dengan Ibu Leli? Iya. Iya. Oh ya Bu, untuk melakukan kegiatan coaching nanti berarti ada 3 kompetensi yang harus Ibu kuasai ya? Ya Bu. Iya, yang pertama kehadiran penuh, present. Artinya Ibu betul-betul menghadirkan jiwa Ibu pada saat coaching dengan Ibu Leli. Ya Bu. Kemudian yang kedua, Ibu mendengarkan aktif saat dimana nanti Bu Leli menyampaikan masalahnya, Ibu itu betul-betul harus mendengarkan secara intens terhadap permasalahannya Bu Leli ya. Kemudian yang ketiga adalah pertanyaan berbobot. Jadi nanti Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan ada dampaknya bagi solusi yang akan diambil. Iya Bu. Kemudian jangan lupa juga nanti ketika melakukan kegiatan coaching harus melalui alur tirta ya Bu ya. Iya Bu. Ibu tahu kan alur tirta? Iya Bu. Yang pertama adalah tujuan, kemudian nanti identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir adalah bagaimana nanti komitmen dari si coach ini untuk melakukan rencana aksi tersebut. Iya Bu. Oke. Jadi monggo Ibu Linda untuk melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Leli, mudah-mudahan lancar nggih Bu nggih dan ada solusinya. Nggih, matur nuwun. Nggih, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam Bu Leli. Gimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana kabarnya Bu Leli? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu. Tapi ya agak sedikit sakit nih tenggorokannya ya. Sedikit flu juga ini. Oh iya, mungkin kemarin habis kehujanan ya Bu. Iya. Tadi saya coba menelpon jenengan loh Bu. Tapi kok nggak diangkat ya? Oh iya, saya minta maaf ya Bu. Saya keasikan ngajar Bu di kelas Bu. Tadi juga ngobrol-ngobrol sedikit sama teman Bu. Itu ya. Nggak apa-apa Bu. Apakah Ibu sibuk hari ini? Alhamdulillah ini ada jam kosong Bu. Bagaimana Bu? Ada apa ya Bu? Syukurlah kalau tidak sibuk ya. Kebetulan ini. Kalau tidak sibuk, kita bisa ngobrol nggak Bu? Bisa Bu. Terima kasih atas waktunya. Kalau bisa ya saya ucapkan terima kasih atas waktunya ya Bu. Thanks for your time. Wah sama-sama Bu. Nah kalau boleh tahu nih Bu, kita itu akan ngobrol apa Bu? Maksud saya tujuan apa Bu Leli menelpon saya? Iya baik, tujuan saya menelpon jenengan itu, saya itu pengen ngobrol mengenai murid-murid saya Bu. Ketika saya mengajar itu masih ada murid saya yang ngobrol, kemudian ada yang tiduran di atas, kepalanya tuh di atas meja begini ya Bu. Nah itu, sepertinya kok saya merasa bahwa mereka itu kurang tertarik dengan apa yang sudah saya sampaikan atau dengan mata pelajaran saya. Apalagi ya kalau pelajaran bahasa Inggris kan ya susah ya Bu. Jadi mungkin murid merasa sulit atau bagaimana begitu. Kok bisa seperti itu ya Bu? Memang pembelajaran yang Bu Leli lakukan selama ini seperti apa sih Bu? Iya, begini ya Bu, kadang saya itu merasa tidak berhasil dalam mengajar karena kondisi seperti itu ya. Pembelajaran yang selama ini saya lakukan masih dengan ceramah, kemudian juga masih belum menggunakan media pembelajaran Bu. Oh jadi begitu ya Bu. Kalau saya boleh tahu, yang akan Ibu lakukan Bu Leli itu apa untuk mewujudkan harapan Bu Leli yang tadi Ibu sebutkan tadi? Iya, yang jadi harapan saya itu ingin ketika saya mengajar, kemudian murid-murid itu bisa aktif, kemudian kreatif ya,
dan juga pastinya merasa senang atau happy lah ya. Jadi bukan hanya gurunya saja, tapi juga muridnya happy. Dengan happy itu, insya Allah nanti hasilnya akan menjadi lebih baik begitu. Oh, begitu ya. Bisa Ibu berikan contoh media pembelajaran yang menarik seperti apa, Ibu? Media pembelajaran yang menarik menurut saya ya untuk sementara ini yang ada di dalam benak saya itu ada search word puzzle yang kaitannya dengan bahasa Inggris ya Bu. Iya. Ada search word puzzle, kemudian ada flashcards, kemudian ada snake and ladder, kemudian scramble words and make match pictures, dan juga ya mungkin masih banyak lagi lah. Mungkin ada yang sama juga dengan bahasa Indonesia ya Bu. Iya, hampir sama Iya. Ibu. Nah, dari berbagai media pembelajaran yang Bu Leli sebutkan tadi, saya itu ingin tahu, saya penasaran media pembelajaran Snake and Ladder dalam pembelajaran bahasa Inggris itu seperti apa, Bu? Iya, kalau snake and ladder sendiri untuk Bu Linda sudah paham ya yang maksudnya game yang kayak apa itu? Kalau snake and ladder sendiri Bu, ular tangga. Nah Oh, itu betul. berarti Bu Linda sudah tahu ya. Kadang dipakai oleh anak-anak itu ya Bu, Iya, iya. digunakan untuk game anak-anak. Iya, kalau pembelajaran bahasa Inggris yang seperti itu untuk bahasa Inggris misalkan materi yang saya sampaikan adalah tentang hobi ya, itu materi tentang hobi. Jadi mereka itu kan harus mempelajari tentang hobi. Nanti saya bikin atau saya buat untuk snake and ladder itu sesuai dengan materinya. Nah mungkin bisa saya berikan untuk kalimatnya, kemudian nanti ada jawabannya sesuai dengan hobi itu. Nah kemudian itu nanti ada dari pertama itu yang dilakukan siswa apa? Yang dilakukan siswa adalah mereka itu kayak mengocok dadu itu ya, biasanya pingsut dulu ya, pingsut dulu. Setelah pingsut dulu nanti kan ada yang menang, ada yang pakai pingsut. Kalau di tempat saya ya, kalau nggak tahu daerah Brebes mana lagi tuh ada yang pakai batu gunting kertas ya Bu. Nah itu setelah itu nanti mereka itu yang menang siapa, kemudian nanti disuruh mengocok dadunya. Nah di situ kalau sudah bisa menjawab atau tidak, nanti di semua itu ada nomor-nomor dan ada soalnya. Dari situ apakah di situ nanti akan ketemu tangga atau ketemunya adalah snake-nya, ularnya. Kalau ketemu tangga berarti dia nanti akan naik ke atas, kalau ketemu ular berarti dia nanti akan turun ke bawah. Nah kalau yang naik ke atas terus sudah sampai ke atas yang pertama itu adalah pemenangnya. Itu salah satu contoh media snake and ladder. Wah, sepertinya menarik sekali ya pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Menindaklanjuti dari percakapan ini, kapan Bu Leli akan mau melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media yang menarik, Bu? Iya, secepatnya Bu, pengennya ya, karena saya ini saat ini juga, maksudnya dalam waktu dekat ini saya akan menyiapkan media yang disesuaikan dengan materi yang ada di kelas 7. Kebetulan saya mengajar di kelas 7 Ibu. Ya, bagus Bu, semoga rencana Ibu berhasil ya Bu. Iya, mudah-mudahan ya Bu, terlaksana dengan baik dan berhasil sesuai dengan harapan saya. Lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Dan siapa saja yang dilibatkan dalam mewujudkan harapan Ibu? Ya, komitmen saya ya tentu saja karena saya ingin mengembangkan media pembelajaran untuk pembelajaran yang saya lakukan, saya harus membuat, itu komitmennya, harus membuat media pembelajaran yang menarik yang nantinya akan dimanfaatkan untuk pembelajaran. Tidak lupa juga untuk pelaksanaan pembelajaran diferensiasinya tadi ya. Kemudian yang dilibatkan untuk melaksanakan rencana tersebut adalah tentu saja murid ya. Karena kan dalam pembelajaran ada murid ya. Kemudian rekan sejawat, barangkali saya butuh support, apa motivasi atau mungkin masukan-masukan dari teman sejawat tentang media-media pembelajaran yang saya buat itu untuk pembelajaran. Kemudian juga mungkin dari staf petugas kebersihan, atau kalau di saya tuh Pak yang membantu itu petugas kebersihan yang bisa membantu untuk membuatkan media, terutama kalau selain dari yang snake and ladder itu ya, mungkin dari bahan kayu begitu Bu. Iya. Ya Bu, semangat ya Bu, agar murid-murid Ibu itu menjadi lebih aktif, kreatif, dan merasa senang Bu. Ya, amin. Terima kasih Bu Linda atas waktu yang diberikan kepada saya untuk ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Ya, saya mohon izin untuk melanjutkan kegiatan saya ya Bu. Ya, sama-sama Bu Leli. Bu Linda tadi sudah melakukan kegiatan coaching dengan Bu Leli ya.
Ya alhamdulillah sudah Ibu. Iya, tadi gimana perasaannya Ibu? Ya perasaannya saya senang Bu, karena dapat pengalaman dari Bu Leli juga. Iya, untuk itu permasalahannya apa Ibu tadi ya? Tadi itu siswanya Bu Leli itu ketika diajar Bu Leli banyak yang tidur, kepalanya itu disenderkan di meja. Iya, iya, iya. Tapi tadi sudah ada solusi yang Ibu berikan juga ya? Sudah Ibu. Iya. Nah, sebetulnya itu tadi saya mengamati bahwa percakapan atau coaching antara Bu Linda dengan Bu Leli itu sudah bagus sekali. Ya, artinya 3 kompetensi itu sudah ada di dalam kegiatan coaching, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan pertanyaan-pertanyaan juga ikut berbobot ya Bu ya. Iya, Bu. Kemudian juga tadi alur tirtanya juga sudah tepat. Jadi percakapan Ibu dengan Bu Leli dalam coaching ini sudah bagus menurut saya. Oh iya, terima kasih Ibu. Iya, selamat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Ibu Leli. Ya, bagaimana kabar Bu Lutfi hari ini? Alhamdulillah baik. Bu Lutfi, saya dengar Bu Lutfi mau mengadakan kegiatan coaching dengan Bu Linda ya? Betul Ibu. Iya, untuk kegiatan coaching ini mungkin ada beberapa prinsip-prinsip yang harus dilakukan dalam kegiatan coaching ya Bu, jangan lupakan itu. Untuk prinsip-prinsip tersebut yaitu seperti memberikan pertanyaan berbobot, kemudian presence atau kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif. Jangan sampai Ibu lupakan itu ya. Kemudian selain itu juga Ibu tuh harus menerapkan alur tirta ya Bu. Alur tirta itu apakah di situ ada T itu adalah tujuan, kemudian I itu identifikasi, kemudian R adalah rencana aksi, dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Apakah semua ada atau tidak? Nanti mungkin bisa dilihat di situ dari Bu Linda apakah sudah semua ada. Selain itu, untuk melakukan kegiatan coaching, Bu Lutfi juga perlu menerapkan prinsip coaching, yaitu apakah di situ ada kemitraan ya antara Bu Lutfi dengan Bu Linda, kemudian nanti ada nggak proses kreatifnya di situ. Nah juga mungkin Bu Lutfi bisa memaksimalkan potensi dari Bu Linda yang sebagai coaching, gitu ya Bu. Apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada Bu. Iya, dari yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin Bu Lutfi sudah sangat memahami semua, dan silakan bisa memulai kegiatan coaching untuk hari ini. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam Ibu Linda. Gimana? Gini Bu, saya mau curhat Bu sama Ibu. Curhat? Kayak dengaran curhat. Ada apa? Iya, tadi itu saya ditegur Bu sama kepala sekolah. Loh, ditegur? Memangnya ada apa Ibu? Gini loh Bu, tadi itu kepala sekolah itu dapat laporan dari pengawas. Kalau katanya pengawas sih, beliau itu menerima Bu laporan juga ya, tentang kemarin telah melakukan supervisi Bu ke kelas saya. Kata pengawas itu merasa keberatan kalau saya itu mengajar tanpa buku teks Bu. Loh, memangnya sumber belajar yang Ibu pakai itu apa Bu? Saya itu menggunakan sumber lain Bu. Saya mencari langsung dari Google, baik materi ataupun soal latihannya. Saya pikir itu lebih mudah dan simpel Bu. Nah, kemudian setelah Ibu menyampaikan hal tersebut ya, Ibu pastikan mengutarakan alasannya mengapa Ibu hanya tidak menggunakan buku teks kepada pengawas. Nah, kemudian setelah Ibu menyatakan hal tersebut kepada pengawas, apa yang pengawas lakukan ke Ibu? Nah itu Bu, beliau itu sepertinya tersinggung Bu, dan mengingatkan saya supaya menggunakan buku teks. Gitu ya. Kemudian menurut Ibu, apakah cara menyampaikan kepada pengawas itu benar? Ya kalau menurut saya sih benar Bu, meskipun saya itu menggunakan sumber lain. Saya tetap berpedoman pada kurikulum yang berlaku. Nah, kemudian gini loh Bu, kalau menurut Ibu, mengapa itu pengawas sampai tersinggung seperti itu?
Padahal kan kalau menurut saya ya dalam penggunaan sumber belajar itu kan bisa bermacam-macam sih ya Bu ya. Kalau Iya, menurut Bu. saya ya Bu, bisa menggunakan buku teks, kemudian bisa menggunakan sumber belajar lain. Karena kan pada intinya adalah kontribusi kita kepada para siswa ya Bu ya. Iya. Itu. Ya, saya paham, Bu. Saya sadar cara penyampaian argumen saya kepada pengawas itu kurang tepat. Baik, dari masalah yang Ibu hadapi ini, kemudian sekarang apa yang Ibu inginkan? Ya, saya mau minta maaf, tapi bingung bagaimana caranya. Saya ingin supaya Pak Pengawas itu memaafkan saya. Tapi beliau juga harus menerima bahwa kita pun boleh menggunakan sumber lain selain dari buku teks, Bu. Menurut Ibu, siapa ya yang bisa Ibu ajak atau yang bisa membantu Ibu lah ya untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu kepada pengawas? Bapak Kepala Sekolah, Bu. Karena beliau lebih dekat dengan pengawas dan tahu permasalahannya. Berarti memang Ibu mau memilih Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf Ibu ya? Itu. Jadi alasannya itu tadi karena dekat dengan pengawas. Seperti itu gitu. Iya. Dan juga saya nanti akan menjelaskan kronologis kejadian pada saat supervisi. Ya, saya mohon pada Bapak Kepala untuk menyampaikan permohonan maaf saya pada pengawas, dan saya menyadari kekeliruan saya tentang pentingnya penggunaan buku teks, Bu. Baik. Nah, kemudian apa yang akan Ibu lakukan ya? Rencana Ibu ke depannya setelah Ibu menyampaikan hal tersebut kepada Bapak Kepala Sekolah, kemudian Bapak Kepala Sekolah itu menyampaikan kepada pengawas. Nah, kemudian rencana selanjutnya itu apa? Saya akan tunjukkan, Bu, bahwa saya itu telah menjalankan harapan dari pengawas. Ya. Saya mengajar akan menggunakan buku paket dan mencari relevansi lain, baik itu dari internet maupun sumber lain. Dan saya akan menyempatkan bertemu dengan pengawas dan menyampaikan kesadaran saya akan pentingnya buku teks. Baik. Jadi saya sih setuju ya dengan apa yang Ibu rencanakan ini. Jadi memang harus ada langkah-langkah yang tepat ya Bu ya. Karena memang kita itu kalau misalnya kepada ya ada stratanya ya, artinya ada kepala sekolah, ada pengawas. Jadi kita ya baik-baiklah kepada atasan-atasan kita gitu ya Bu ya. Nah, berkaitan dengan sumber belajar ini, kalau misalnya yang Ibu lakukan kan tidak menggunakan buku teks. Ya. Kalau menurut Ibu sumber belajar yang Ibu gunakan itu seperti apa Bu? Ya, saya akan menampilkan itu, Bu, PowerPoint, Bu. Saya ambil dari internet. Nah, jadi kan anak itu tidak merasa bosan, Bu. Kalau misalnya silakan buka buku paket. Nah, mungkin dengan tayangan-tayangan PowerPoint anak itu akan semangat, Bu, belajarnya. Jadi selama ini memang Ibu melakukan itu ya Bu ya? Iya. Oh, gitu. Tapi dengan adanya Ibu melakukan itu memang tidak, artinya Bapak pengawas itu kan menghendakinya dengan menggunakan buku teks. Nah, tadi rencana Ibu adalah akan melakukan juga dengan buku teks ya? Iya. Baik. Nah, kemudian setelah rencana sudah ada, ini komitmen apa nih yang akan Ibu buat untuk kedepannya? Ya, nanti saya akan Bu, tadi Bapak pengawas berkehendak untuk mengajar ya Bu dengan menggunakan buku paket. Ya, dan saya juga akan selingi juga Bu dengan media yang lainnya, Bu. Oke, ini bagus ya Bu ya. Jadi memang saya melihat Ibu juga sebetulnya ingin mengembangkan siswa itu dengan berbagai macam model pembelajaran ya Bu ya. Iya, Bu. Tidak hanya dengan menggunakan buku teks. Baguslah Bu. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa melaksanakan hal ini dengan baik. Kemudian nanti juga Ibu mendapatkan permohonan maaf ya dari Bapak pengawas gitu ya Bu ya. Iya, Bu. Gitu. Ya. Nah, kemudian semoga Ibu sukses. Dan nanti kalau misalnya
ada kabar, saya dikabari ya Bu. Oke Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya ya Bu. Sudah Sama-sama. mendengarkan curhat saya. Iya, sama-sama Ibu, terima kasih. Dan mudah-mudahan semuanya lancar ya Bu ya. Amin, amin. Ya. Iya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu. Iya, terima kasih. Bu Lutfi, Iya Ibu. tadi sudah mengadakan kegiatan coaching dengan Bu Linda ya? Sudah alhamdulillah. Iya. Ibu. Perasaan Ibu bagaimana? Perasaan saya ya bahagia ya, senang, artinya saya bisa memberikan satu solusi. Bukan solusi ya, karena Bu Linda sendiri kan sebetulnya sudah punya solusi. Hanya ya untuk menguatkan saja. Gitu. Tadi permasalahan dari Bu Linda apa ya Bu? Permasalahannya adalah dia itu karena pada saat mengajar disupervisi oleh pengawas, kemudian dia tidak menggunakan buku teks, tapi untuk pembelajarannya menggunakan sumber lain. Jadi pengawas itu kayaknya menghendaki Bu Linda itu harus menggunakan buku teks. Tadi dari kegiatan coaching itu kan sudah ada solusi dari permasalahan itu. Terus solusinya apa tadi Bu? Solusinya tadi kan karena masalahnya itu kan tadi artinya ada ketersinggungan dari pengawas, sehingga Bu Linda itu meminta bantuan kepada kepala sekolah. Dan memang ya tepat kalau misalnya Bu Linda meminta bantuan kepada kepala sekolah untuk menyampaikan amanatnya Bu Linda memohon maaf kepada pengawas gitu. Saya mendukung itu saja sih. Iya, berarti sudah ditemukan solusinya ya. Tentu saja ini ada manfaat dari kegiatan coaching ini ya, baik untuk Bu Lutfi maupun Bu Linda. Mungkin bisa dijelaskan sedikit manfaat untuk Bu Lutfi dan Bu Linda itu apa menurut Bu Lutfi? Kalau menurut saya untuk Bu Linda, kalau untuk Bu Linda ya artinya ada penguatan lah. Artinya dia punya pendapat seperti ini, kemudian saya sebagai coach di sini yang memberikan penguatan bahwa pendapatnya itu tepatlah untuk meminta bantuan kepada kepala sekolah. Kemudian yang kedua, saya akan lebih memperbaiki ya untuk mengcoach ini, barangkali nanti ada masalah-masalah lain yang dihadapi oleh teman-teman saya setidaknya mampu untuk bisa berbagi pengalaman seperti ini. Berarti dari jawaban tadi yang Bu Lutfi sampaikan sudah ada kemitraan begitu ya Bu? Iya. Ya sudah Bu Lutfi, saya kira itu saja yang mau saya tanyakan tentang kegiatan coaching ini. Saya kira cukup ya Bu. Iya. Terima kasih. Iya ya. Assalamualaikum Bu Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Linda. Bagaimana kabar Bu Leli hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Bu Linda bagaimana? Alhamdulillah Bu, kabar saya baik dan sehat. Oh iya Bu, saya dengar hari ini Bu Leli akan melakukan proses coaching ya? Iya Bu, betul. Baik Bu, sebelum melakukan proses coaching ya, di sini Ibu harus mempersiapkan adanya, mungkin pertanyaan yang pertama ya Bu, kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching ini, kemudian apakah selama coaching sudah melakukan sesuai dengan alur tirta atau belum ya. Nah, kemudian alur tirta itu menanyakan tujuan, identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab gitu Ibu. Iya Ibu. Ya udah Bu, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Linda. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Leli. Waalaikumsalam Bu Lutfi. Gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat sekali loh Bu. Lihatlah begini. Oke. Bu Leli sibuk hari ini? Alhamdulillah tidak Bu. Ini tadi saya baru mengajar ya dan sudah selesai dan ini jam kosong, jadi hari ini saya agak free ya Bu. Tadi saya hanya di jam-jam awal saja. Iya, ini Bu, saya pengen ngobrol-ngobrol sama Ibu. Kan saya tahu kalau Ibu itu kan aktif juga ya di FGP Bahasa Inggris gitu ya. Nah, itu saya mau ngobrol Ibu. Oh iya, silakan Bu. Ini bolehlah, karena ini kan saya juga sudah jam kosong ya Bu, jadi bolehlah kita bisa duduk-duduk sambil ngobrol ya Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya Iya. atas waktunya. Sama-sama Ibu. Kalau boleh saya tahu, kita itu mau ngobrol tentang apa ya Bu?
Baik Ibu, jadi gini Bu, saya pengen cerita sama Ibu itu mengenai MGMP saya, ya kan? Ibu tahu kan kalau saya itu ketua MGMP akuntansi Iya. SMK untuk Kabupaten Brebes ini, gitu ya. Nah, anggotanya saya itu sudah sampai 100 orang Bu, untuk guru swasta dan guru negeri, gitu. Nah, permasalahannya di sini adalah mengenai ketidakhadiran para guru tersebut ketika saya itu mengundang untuk pertemuan rutin, Ibu. Gitu. Kok bisa seperti itu ya Bu? Apakah pertemuan itu biasanya diadakan, maksudnya seringnya itu berapa bulan ataukah satu semester berapa kali begitu Bu pertemuannya? Untuk pertemuan rutin itu biasanya kami lakukan itu 2 bulan sekali, Ibu. Nah, kecuali memang kalau ada event-event tertentu ya, contoh misalnya kalau ada event untuk lomba keterampilan siswa, maka itu ya kami rutinkan. Artinya tidak sampai 2 bulan sekali, setiap ada waktu kami langsung untuk koordinasi. Jadi bisa melalui daring ataupun luring gitu. Begitu ya. Terus yang Ibu harapkan itu apa? Yang saya inginkan ya Bu, pada saat pertemuan rutin MGMP itu semua anggota MGMP itu harus hadir Bu, ya. Gitu. Karena tujuan MGMP itu sendiri kan selain koordinasi, juga merupakan sarana untuk silaturahmi ya Bu ya. Iya. Itu. Nah, silaturahmi ini untuk para ya tentunya para guru akuntansi SMK baik negeri maupun swasta se-Kabupaten Brebes. Setiap pertemuan pastikan ada materi-materi tambahan atau nanti biasanya kan kami mengundang narasumber dari luar seperti itu Bu. Sehingga menurut kami memang pertemuan ini sebetulnya bermanfaat sekali untuk guru-guru tersebut. Karena kan selain bisa mengembangkan kompetensi para guru tersebut, juga secara pribadi ya Bu, itu juga setidaknya secara tidak langsung nanti akan mengembangkan sekolah juga. Seperti itu Bu. Iya, betul. Ya, oh jadi begitu ya Bu. Ini kalau saya boleh tahu ya Bu, proses untuk perencanaan pertemuan itu seperti apa? Oke. Kalau proses perencanaan pertemuan itu ya Bu, kalau rutin kan memang 2 bulan sekali seperti itu. Tapi kalau ada event, biasanya ya panitia dan pengurus MGMP itu pasti akan melakukan koordinasi baik secara luring maupun daring seperti itu. Nah, biasanya seperti ini Bu, saya sebagai ketua dengan sekretaris MGMP itu akan membuat undangan. Ya, undangan ini untuk pertemuan anggota. Nah, kemudian undangan itu biasanya saya share Bu di grup WA MGMP. Hanya seperti itu Bu. Terus bagaimana dengan undangan tersebut? Apakah tidak disampaikan? Tadi kan menurut Bu Lutfi itu di-share melalui WA grup MGMP ya. Apakah itu tidak disampaikan kepada kepala sekolah secara langsung Bu? Iya Bu, undangan itu memang atas namanya ya kepadanya itu kalau dalam undangan ya kepala sekolah gitu ya Bu. Dan meminta di sini tuh meminta guru-guru akuntansi untuk diizinkan lah ya untuk mengikuti kegiatan tersebut gitu. Nah, saya juga pernah melakukan atau menyampaikan undangan itu secara langsung kepada kepala sekolah ya. Hanya kendalanya gini Bu, masalah waktu dan tenaga sehingga hal tersebut itu sudah 1 tahun ini saya tidak melakukan. Artinya undangan tetap melalui WA group seperti itu. Nah, kalau begitu gimana ini kalau Ibu melakukan hal tersebut lagi dalam mengundang anggota MGMP? Misalkan undangannya tidak hanya melalui WA group, tapi bisa juga secara langsung diberikan kepada kepala sekolah untuk menugaskan guru akuntansi menghadiri acara pertemuan rutin MGMP. Dan mungkin Ibu bisa kirim langsung ke sekolah ya. Kan mohon maaf ini ya Bu, maksudnya ini bisa dikirim ke sekolah. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi kepala sekolah juga setidaknya akan tahu dan mengizinkan ya Bu untuk para gurunya itu ikut pertemuan di kegiatan MGMP yang ya menurut kami ya memang bermanfaat Bu itu. Iya. Agar kepala sekolah juga ada motivasi untuk mengembangkan potensi dari Bapak Ibu guru ya. Karena motivasi untuk mengembangkan potensi guru-gurunya supaya menjadi lebih baik ya Bu. Gitu ya. Menindaklanjuti dari percakapan ini,
Apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan di kegiatan MGMP, Bu? Saya akan berkoordinasi dengan pengurus MGMP tentunya ya Bu ya. Kemudian untuk pertemuan rutin mendatang itu apalah nanti saya akan ngobrol dengan pengurus yang lainnya bagaimana kesepakatan agar lebih baik untuk ketidakhadiran para anggota ini. Iya, bagus sekali ya Bu. Terus langkah-langkah seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk mengundang guru-guru MGMP tersebut, Bu? Baik. Setelah saya berkoordinasi dengan pengurus ya, kesepakatan nanti seperti apa itu yang akan saya lakukan, Bu. Jadi setelah musyawarah kan nanti ada kesepakatan ya, Bu. Nah, kesepakatan itulah yang nanti akan saya lakukan. Nah, kemudian ini contoh misalnya dalam membuat undangan, saya harus melihat jadwal tingkat kesibukan guru-guru pada saat misalnya di momen apa, di tanggal berapa. Nah, saya mencari waktu yang luang di mana guru-guru itu tidak sibuk. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti saya akan membuat undangan itu dibaginya secara langsung kepada setiap sekolah gitu. Jadi undangannya langsung saya sebar ke sekolah, dan ini memang saya harus membagi per wilayah, Bu, karena memang untuk Kabupaten Brebes itu kan wilayahnya luas ya, Bu ya. Ada utara, ada selatan, ada barat, ada timur. Jadi nanti saya memang harus membagi, karena apa? Untuk pengurus ini kan terbatas. Jadi betul-betul setiap undangan yang sudah jadi saya berikan kepada pengurus yang berwenang di wilayah tersebut. Iya, wah, rencana yang sangat bagus ya, Bu. Iya, Bu, mudah-mudahan doakan agar terlaksana ya, Bu ya. Iya, amin. Semoga nanti bisa terlaksana dengan baik ya, Bu. Apa komitmen Ibu terhadap rencananya Ibu ini? Saya berkomitmen dalam perencanaan pertemuan MGMP itu agar terlaksana dengan baik, ya berarti saya harus membuat perencanaan yang secara optimal dan matang ya, Bu, agar dalam event-event maupun dalam kegiatan rutin MGMP itu para peserta atau guru-guru akuntansi se-Kabupaten Brebes itu bisa hadir di dalam pertemuan itu. Betul sekali ya, Bu. Semangat untuk Bu Lutfi. Semoga nanti MGMP akuntansinya bisa tambah maju dan sukses ya. Iya, Bu, amin. Doakan ya Bu Lalia, semoga MGMP akuntansi bisa seperti MGMP bahasa Inggris. Kemudian terima kasih atas waktunya Bu Leli, atas solusi yang Ibu Leli berikan. Kemudian mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya secara baik dan komit. Dan saya terima kasih, saya akhiri, kemudian saya nanti kembali ke ruangan saya, Bu ya. Oh iya, sama-sama ya Bu Lutfi. Silakan nanti Bu Lutfi bisa kembali ke ruangan Ibu. Terima kasih, Ibu. Iya. Bagaimana Bu Leli sudah melakukan proses coaching? Menurut Ibu bagaimana hasilnya, Bu? Hasilnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Lutfi. Bu Lutfi sendiri kan sudah mengetahui ya untuk solusi, ada permasalahan kemudian sudah juga mengetahui solusinya. Dan dari yang sudah dilakukan tadi itu sudah ada kompetensi ya, 3 kompetensi yaitu tadi yang sudah saya lakukan. Kemudian dari coaching tadi sudah ada alur tirta yang sudah diterapkan, yaitu sudah ada tujuan, kemudian sudah ada identifikasi, kemudian sudah ada rencana aksi dari Bu Lutfi sendiri, dan juga sudah ada nanti yang mau dilakukan seperti apa atau sebagai tanggung jawabnya. Iya, berarti sudah lengkap ya, Bu, tadi ya? Iya, betul. Ada, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama, Bu. Demikianlah kegiatan coaching dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.